الفاتحة إلى حضرة النبي وعليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلاني والشيخ مجاهد والشيخ مجاهد والشيخ البخاري والشيخ المعين والشيخ معلم شافعي هزامي الشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ ميرودين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatul khamisata asyarata. Adapun makalah yang ke-15, benar ya? An jumhuril ulama'i, yang datangnya dari mayoritas ulama, tentunya ulama tasawuf. Annal fikrata ala khamsati aujuhin, bahwasannya bertafakkur itu ala khamsati aujuhin, ada 5 metode, ada 5 cara. Jadi tafakkur ini merupakan salah satu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah itu melaksanakan tafakkur, kita pun harus mengikutinya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah kalian terhadap ciptaanku, kata Allah. Wa la tatafakkaru, dan janganlah kalian bertafakkur tentang aku, tentang zatku di situ. Jadi di sini yang disuruh sama Allah tuh kita kudu tafakkur tuh, bagaimana Allah itu sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya. Kan kita kan kagak minta kagak apa, tahu-tahu Allah ciptain aja nongol di muka bumi, ya kan? Ya. Udah gitu kita diciptain sama Allah jadi orang Islam lagi. Wah, makin beruntung lagi aja udah. Udah itu kita juga bisa menikmatin berbagai fasilitas yang Allah kasih. Nah itu kita kudu tafakurin, kita kudu pikirin itu semua tuh. Ya, biar apa? Biar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tafakur tuh sebagaimana Allah sudah senantiasa memperlakukan kita dengan baik, maka seyogyanya kita pun sama. Harus ya beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Aliun karramallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau?
La ibadata kat tafakkuri. Tidak ada ibadah sunnah yang keistimewaannya, yang kehebatan daripada manfaatnya itu atau fadilahnya itu kat tafakkuri, melebihi daripada tafakkur kepada ciptaan Allah. Jadi tidak ada ibadah sunnah yang luar biasanya melebihi daripada ibadah tafakkur di situ. Wa qala ba'dul arifina, dan telah berkata sebagian para arif billah, orang-orang yang kenal betul kepada Allah. Apa kata mereka? Al-fikratu sirajul qalbi. Tafakkur itu adalah penerangnya hati. Orang kalau tafakkur hatinya nyala tuh, ya, nggak gelap. Fa idza zahabat, maka apabila hilang darinya itu tafakkur, fala idha'atalahu, maka tidak ada penerang bagi hatinya, gelap gulita, sehingga hidupnya remeng-remeng di situ. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Bertafakkur 1 jam saja, khairun itu lebih baik, min ibadati sittina sanatan, daripada beribadah sunnah selama 60 tahun. Iya, ibadah sunnah 60 tahun masih kalah sama orang sejam tafakkur tuh. Ucapan terima kasihnya dia sama Allah tuh. Makanya kan ibadahnya orang yang ma'rifah, ya, meskipun sedikit, itu lebih berbobot ketimbang ibadah sunnahnya orang-orang yang gak kenal Allah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak pernah tafakkur, ya, tentang bagaimana dia itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Qala Syekhul Al-Hifni, telah berkata Syekhul Hifni, ai jelasnya, at-tafakkuru fi masnu'atillahi, bertafakkur pada, ya, masnu'atillahi, karya-karyanya Allah Ta'ala, pada ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala. Pikirin dah tuh, langit, bumi, gunung, semuanya. Wa fi sakaratil maut, dan tafakkur tentang bagaimana orang itu sakaratul maut. Ya, makanya sekali-kali kalau ada orang sakaratul maut, kita ikutin tuh, kita liatin bagaimana tuh huru haranya orang yang lagi sakaratul maut. Ya. Wa adzabil qabri, dan renungkanlah tentang adanya azab kubur. Kalau kita meninggal nanti di azab kubur itu diperlakukan seperti apa? Kalau orang yang beriman maka otomatis diberikan yang namanya kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi sebaliknya orang yang enggak beriman maka dia itu akan disiksa, diazab di dalam kubur. Sedangkan azab kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Wa ahwalil qiyamati, dan tafakkur tentang huru-hara kiamat. Bagaimana nanti orang itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai sendal, matahari persis di atas kepalanya, nggak ada pohon, nggak ada apa, semua malaikat itu mengitari dia. Nah itu kita tafakurin tuh. Nah kalau kita sering bertafakur tentang ciptaan Allah, tentang sakaratul maut, tentang azab kubur dan huru-hara kiamat, khairun, itu lebih baik, min kathirin, daripada banyak, minal ibadati, daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya. Lima yatarattabu, dari apa yang tersusun, ala dzalikal fikri, daripada, ya, tafakkurnya itu, minal khairi, ya, daripada kebaikan. Kan orang kalau bertafakkur, jadi ibadahnya itu jauh lebih khusyuk, lebih berbobot gitu. Dan ada sebuah rasa takut di situ yang dia tampilkan dalam setiap ibadahnya di situ.
dan ada sebuah rasa terima kasihnya kepada ya kebaikan-kebaikan Allah di situ. Makanya orang kalau ibadah sambil tafakkur, dia hayatin, dia renungin gitu. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, dari kecil saya nggak pernah susah, nggak pernah yang namanya ngerasain nggak punya duit gitu kan. Ada terus di situ. Nah itu, ingat-ingat tuh kita jalan-jalan kemana aja, hotel apa aja, wisata aja, udah kita kunjungin. Itu kalau bukan karena kebaikan Allah, ya siapa? Ya kan? Ingat-ingat tuh, ya momentum atau momen-momen kita lagi senang-senang dan yang lainnya. Nah itu ditafakurin. Ketika kita hadir sebuah tafakur, perenungan dalam hati kita, dalam kita punya sholat, insya Allah itu kualitas sholatnya jauh luar biasa ketimbang orang yang sholat tapi tidak menghadirkan sebuah perenungan dalam dirinya atas kebaikan Allah. Ya, intaha, selesai. Wa qala Khalilur Ar-Rasyid, dan telah berkata Khalil Ar-Rasyid, wala yahsulut tafakkuru, dan tidak akan berhasil merenung itu, bertafakkur itu, illa bimudawamati dzikril lisani, kecuali dengan senantiasa mengingat atau dengan siasa berzikir dengan lisannya, ma'a huduril qalbi, beserta hadirnya hati, hatta yatamakkana dzikru, sehingga mantap itu zikir, fi qalbihi, di dalam hatinya. Ya kita mau zikir, masa kita kagak tahu siapa yang kita zikirin gitu kan. Kita mau tafakur, kita mau renungin, siapa yang kita mau renungin? Ya kan? Kan kita ngerenung, ada yang kita renungin gitu. Kita ngerenungin janda sebelah gitu kan. Pasti kan emang kita udah ngeliat, udah tahu ya sosoknya seperti apa. Begitupun sama, kita mau bertafakur kepada Allah, maka otomatis kita banyakin ataupun mudawamahin dalam berzikir kepada Allah. Ingat Allah di situ. Ya, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terusin tuh. Sehingga dalam hati ini hadir yang namanya sifat-sifat jamalnya Allah, sifat-sifat kamalnya Allah, sifat-sifat jalalnya Allah, sehingga hadir dalam hati kita. Nah, sehingga dalam hati ini mantap tuh zikir kita di situ. Ya. Wa husulu hadzal qadari, dan berhasilnya tingkatan zikir yang seperti ini nih, yang mantap itu tuh, zikir bil qalbi wal lisan gitu. Mutawakkifun, bergantung, ala ma'rifatihi, ya, atas pengenalan dia kepada Allah. Kalau dia jauh lebih kenal kepada Allah, maka otomatis ya dia itu akan lebih mantap lagi di situ, lebih fokus lagi hatinya terhadap Allah di situ. Nah, untuk itu kita tuh yang namanya banyakin tafakkur di situ. Dengan bertafakkur, maka otomatis pengenalan kita kepada Allah jauh lebih baik di situ. Ya. Idz mata lam ya'rifhu, idz, karena mata manakala lam ya'rifhu, dia tidak mengenal Allah, kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanihi. Kalau dia nggak kenal sama Allah, bagaimana bisa mantap zikirnya dia itu, tafakurnya dia itu dengan hatinya dan lisannya? Ya orang dianya nggak kenal Allah di situ. Kan kita nih, kalau seandainya kita nih, ya kan, kita punya bos kita ini baik banget gitu. Kalau kita salah nggak pernah yang namanya dijauhin, dipecat dan yang lainnya, selalu dimaafkan. Dan kalau seandainya kerja itu selalu gitu, yang pertama yang dia tanya gimana kabar keluargamu dan yang lainnya. Kemudian masalah ya THR, masalah apa semuanya, oh, pokoknya royal banget dah bos kita tuh. Nah, ketika kita tahu betul sifat-sifat bos kita yang begitu baik, maka otomatis kita akan selalu merenungi tuh tentang bos kita yang luar biasa baiknya kepada kita di situ. Begitupun sama Allah di situ. Kalau kita kenal ya betapa Allah itu baiknya kepada kita, maka otomatis semakin mantap ya kita ini dalam bertafakur
ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentang ciptaannya, kebaikannya yang lainnya, sehingga ma'rifah kita sempurna sama Allah di situ. Wal ma'rifatu, adapun yang dimaksud dengan ma'rifah, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu secara bahasa kita kenal betul sama Allah. Kalau orang kenal betul sama Allah, maka dia nggak mungkin tuh suuzon sama Allah. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, apapun yang dilakukan oleh Allah, dia nggak bakal suuzon. Kita nih punya teman kita ini kita kenal betul gitu. Kalau dia orangnya baik banget sama kita gitu, nggak pernah yang namanya dia itu jahat sama kita. Ketika ada orang lain yang ngomporin kita, ada orang lain yang gibahin ataupun yang mengadu domba, dia nggak bakal tuh yang namanya terpengaruh oleh omongan-omongan atau berita-berita ya di luar daripada yang dia ketahui di situ. Nah, ma'rifat itu apa? Kama qala Ibrahimu ar-Raqi, sebagaimana telah berkata Ibrahim ar-Raqi atau ar-Raqi, huwa ma'rifah itu itsbatul haqqi ala ma huwa alaihi, menetapkan atau memantapkan Allah Ta'ala ala ma huwa alaihi, atas apa adanya. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemaaf. Apa yang ada sifat-sifat pada Allah kita tetapkan, itu namanya ma'rifah. Kita kenal sama Allah, ya. Kharijan, mengeluarkan, ya, mengecualikan atau mengeluarkan an kulli mauhumin, daripada tiap-tiap dugaan-dugaan. Artinya apa? Apa yang ada sifat baiknya Allah, sifat sempurnanya Allah, sifat kamalnya Allah, sifat jamalnya Allah, sifat jalalnya Allah, itu adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak akan meragukan itu. Jadi nggak masuk dalam diri kita itu dugaan-dugaan, oh Allah nggak sayang nih, oh di saya dicoba mulu, diuji mulu nih, ya berantem mulu sama bini ataupun ekonomi dan yang lainnya, diuji mulu dan yang lain. Itu namanya kita masih mauhum tuh, masih kita termakan oleh ilusi-ilusi hawa nafsu kita yang menganggap kalau Allah itu nggak sayang sama kita. Salah, ya, salah. Pada hakikatnya Allah mengatakan, ya kan, dalam sebuah keterangan itu, fama nazalal qadaru illa sabaqahu lutfuhu. Tidaklah takdir yang terjadi kepada diri kita semuanya nih, melainkan sudah terlebih dahulu disentuh atau didahului oleh kasih sayangnya Allah. Jadi takdir yang menimpa diri kita, entahkah itu dalam hal bencana, musibah, cobaan, itu sudah didahului oleh kasih sayangnya Allah. Ibarat kata orang tua nih, orang tua mau nyuapin anaknya, itu nasi masih panas, nggak mungkin kan ujuk-ujuk orang tuanya langsung nyuapin tuh anak dalam keadaan nasi panas, mungkin nggak? Maka yang dilakukan orang tuanya apa? Ditiupin dulu, diademin dulu, dikasih. Nah sama, Allah juga ngasih takdir nih, sesuatu yang sifatnya gitu mah kacamata kita nganggapnya itu sebuah cobaan, padahal di sisi Allah itu kebaikan, nggak ada yang buruk di sisi Allah. Iya, sama Allah juga memberikan cobaan kepada kita, itu sebenarnya sesuatu yang baik bagi kita. Kita ambil satu contoh hadis. Rasulullah mengatakan, ma yusibul mu'mina min nasabin, ya, tidaklah menimpah akan seorang orang mukmin, ya, min nasabin, daripada keluh kesah, ya, daripada cobaan hidup, sakit yang menerus-nerus, wala saqamin, dan tidak pula sakit yang menimpa diri kita, wala huznin, dan tidak pula duka cita yang terjadi bagi diri kita, hatta syaukati yushakuha, sehingga duri yang tertancap di kaki kita ngerasa kesakitan, aduh gitu, wala hamin, dan tidak pula tingkat kesetresan kita mikirin, ya, bagaimana ngurusin ekonomi rumah tangga kita, ya kan puyeng tuh.
Kadang-kadang suka ngejedok di depan gitu kan, mikirin anaknya belum ini dan yang lainnya. Yauhimmuhu, yang membuat dia pusing, illa kaffarallahu sayyiatihi, melainkan itu semua Allah hapuskan ya dosa-dosa dia semuanya. Tuh. Ya. Orang kalau ma'rifah begitu tuh. Dia itu enggak jadi masalah. Setiap yang menimpa akan dirinya oleh bencana, dia husnuzon sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin tuh membuat celaka hambanya. Kan yang suuzon kita itu sama Allah itu kenapa? Ya itu karena kita kurang ma'rifah sama Allah, kurang mengenal betul Allah. Jadi kalau seandainya kita nih sakit ya kan, sakit nggak sembuh-sembuh, taruhlah gitu. Kemudian kita juga sedih, huznun gitu, dari dulu begini aja hidupnya itu kan. Kemudian kita juga pusing, mikirin makin lama ya sembako pada naik dan yang lainnya. Itu kalau secara kita itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak enak. Tapi di sisi Allah, keluhan kita itu tuh ya, sekalipun kita ini ditusuk nginjek yang namanya duri ya, daripada duri gitu, kulit duren kita injek gitu, itu semuanya bernilai kafaratuz dzunub. Itu semuanya bernilai ya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita ini udah makrifah sama belum di situ? Kita ini kenal nggak sama Allah? Yang tadi yang kita sebutin, kalau Allah tuh punya sifat penyayang, pengasih, nggak zolim sama kita. Itu namanya kita makrifah tuh, menetapkan apa yang ada pada diri Allah dan mengeluarkan apa-apa dugaan-dugaan tentang Allah, itu namanya makrifah di sini. Ya, kitanya aja sering seuzon sama Allah. Ya. Wa majaril fikri, adapun objek-objeknya tafakkur itu kasiratun, banyak. Jadi banyak objek yang bisa kita jadikan sebagai fasilitas atau media kita untuk bertafakkur. Faminha, maka sebagian daripada objek-objek tafakkur itu asyrafuha, yang paling mulia adalah yang pertama, fikratun fi ayatillahi, bertafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ai at-takwiniyati. Kita bertafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ciptaannya Allah, takwiniyah namanya. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ini alam. Ai jelasnya fi ajaibi masnu'atillahil bahirati. Jelasnya bertafakkur tentang keistimewaan ciptaan-ciptaan Allah al-bahirah yang luar biasa. Perhatiin tuh. Langit, bumi, ya kan? Gunung dan yang lainnya. Itu fasilitas itu buat siapa? Buat kita di situ. Ya, ciptain tuh. Wa athari qudratihi, dan athar ya, bekas-bekas ya, qudratihi, kekuasaannya Allah al-batinah, baik yang secara batin, wa zahirati, dan yang secara zahir. Mimman tasyara, dari apa yang tersebar fi malakutis samawati wal ardi, pada alam langit dan bumi di situ. Tafakurin tuh di situ. Kenapa ini langit kok kagak ada tiangnya gitu kan? Tapi bisa berdiri gitu. Kenapa itu laut ya, yang asin sama yang tawar dia itu berbeda, artinya nggak nyampur di situ. Wa min ajaibil masnu'ati, dan termasuk daripada keistimewaan ciptaan Allah, nafsuka, adalah diri kita. Kita nih ya, kalau ahli kedokteran mungkin udah luar biasa menyaksikan betapa Allah itu luar biasa menciptakan organ tubuh manusia di situ. Peredaran darahnya, ya kan, organ-organ tubuh yang lainnya saling berkaitan gitu kan. Kita kan taunya makan doang gitu kan. Makan doang, ya kan, kamar mandi, buang air kecil, kagak ada doa-doanya sama sekali. Padahal kalau seandainya dia pikirin, iya aja, Allah ciptain kita ini sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim. Sungguh Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurnanya makhluk. Coba bayangin kalau lubang hidung kita ini ngadopnya ke atas gitu, nggak ke bawah gitu, ke atas gitu. Itu kalau seandainya hujan gimana gitu, begini mulu gitu ya, bikin talang di atasnya gitu. Coba bayangin pala kita, kalau pala kita kotak gitu, itu tidur gimana tuh? Ya. Coba kita bayangin tuh, Allah ya kan nyiptain kita ini makan tiap hari gitu. Allah nggak ciptain tuh pengeluarannya gitu, duburnya nggak diciptain gitu, kayak apa tuh? Itu betapa Allah itu luar biasa tuh dalam menciptakan ciptaan-ciptaannya itu. Tafakurin di situ kita nih. Bagaimana kita ini ketika tidur tapi nafas itu tetap terjaga di situ. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, unzuru madza fis samawati wal ardi. Unzuru, perhatikanlah oleh kalian, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatiin semuanya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa fil ardi, dan di bumi, ayatun, ada tanda-tanda, lil muqinina, bagi orang-orang yang meyakini akan ciptaan Allah. Wa fi anfusikum, dan demikian pula pada diri-diri kalian ada itu tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsiruna, apakah kalian tidak melihat itu semua? Makanya di Al-Quran banyak tuh, afala tashkurun, afala tatadzakkarun, ya ulil absor, ya gitu. Nah, itu selalu artinya manusia itu disuruh tuh banyak-banyak bertafakkur tentang ciptaan Allah di situ. Biar apa? Biar dia itu nggak suuzon sama Allah. Biar dia itu ya semakin cinta sama Allah di situ. Nah, orang yang bertafakkur tentang ya tanda-tanda kebesaran Allah, yatawalladu, akan melahirkan minha, ya daripada tafakkur itu, ayyan sya'u, dapat melahirkan min hadhil fikrati, dari tafakkurnya itu, at-tauhidu, yaitu mengesahkan, al-yakinu, dan melahirkan sebuah keyakinan di situ. Dengan sendirinya kita yakin, iya ya, alam aja Allah urus, apalagi kita yang cuman kita doang gitu ngerasanya kita kagak diurus sama Allah. Padahal Allah itu bukan ngurusin kita, ngurusin yang lainnya. Kadang-kadang kita nggak pikir gitu. Kadang-kadang kita ini kurang tafakur di situ. Allah itu ya, itu ngurusinnya bukan skala kecil kayak kita doang, semuanya diurus sama Allah. Cuman kadang-kadang kitanya itu tadi suuzon sama Allah di situ. Ketika sakit, kita menganggap bahwasannya Allah nggak sayang di situ. Padahal mah Allah sayang di situ. Coba kalau dia tafakur gitu kan, bisa jadi Allah itu ngasih penyakit jauh lebih parah lagi dari itu. Tapi Allah cuman ngasihnya cuman kelingkingnya doang yang sakit. Coba Allah kasih palanya juga sakit, jantungnya juga sakit, ya kan? Dia nggak mikir tuh. Ya. Makanya ketika kita merasakan yang namanya cobaan gitu, lihat tuh orang-orang yang di atasmu itu yang tertimpa cobaan yang jauh lebih berat di situ. Yang mana Allah juga punya potensi untuk melakukan itu sama kita. Cuman Allah itu enggak tuh di situ. Ya. Coba kamu lihat di rumah sakit, ya kan? Di situ orang sakit banyak banget. Emang siapa yang nyembuhin? Di rumah sakit banyak orang yang sembuh apa yang sakit? Orang sakit kan? Iya enggak? Emang pasti yang di rumah sakit pasti sembuh? Enggak juga kan? Nah, Allah ini tafakur lagi di situ. Iya. Nah, kalau seandainya kita bisa mentafakuri itu, maka akan lahir sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat jelasnya wa hadzat tafakkuru, dan tafakkur ini yazidu, dapat menambahkan fi ma'rifatika, dalam pengenalanmu bidzatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah ta'ala, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, dan semuanya itu benar. Nggak ada dugaan-dugaan yang bahwasannya Allah nggak sayang dan yang lainnya. Nah, kalau kita sering tafakkur,
kemakrifahan kita kepada Allah semakin bertambah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia itu selalu husnuzon. Ya kalau itu emang kemauanmu ya Allah, saya yakin engkau itu nggak ada niat jahat buat saya, maka saya ridho ya Allah. Ya begitu. Makanya ulama itu pernah menjelaskan, ketika Allah menciptakan manusia, semua manusia bilang begini 100%, ya Allah aku cinta kepadamu. Kita nih ketika diciptain sama Allah, itu semua manusia ngomongnya sama, aku cinta kepadamu ya Allah. Tapi ketika Allah menciptakan dunia tuh, tiba-tiba 90% itu berpaling dari Allah. Mereka berebutan dunia di situ. Kata Allah geleng-geleng, buseng deh. Tadi bilang katanya 100%. Kemudian Allah ciptakan lagi yang namanya surga. 90% kabur lagi. Pada rebutan surga, ada bidadari, ada apa dan yang lain. Kemudian Allah ciptakan lagi neraka, pada kabur lagi tuh, nggak mau pada masuk neraka di situ. Kemudian Allah ciptakan lagi yang namanya bala, bencana, yang mana bala itu adalah sebagai kafaratuz dzunub, bisa juga sebagai penambahan kebaikan kita, pahala kita, bisa juga sebagai penaikan kita punya derajat di sisi Allah. Biar nanti kita di surganya deket-deketan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau timbang dicoba sabar doang mah, ya meskipun dia masuknya duluan ke surga gitu, belum tentu tempatnya di mana gitu. Bisa jadi paling bawah deh, Nabi di atas. Akhirnya yang 10% ini ditanya sama Allah gitu, kok kamu nggak ikut sama mereka di situ? Nggak mau ya Allah, saya itu hanya Engkau tujuanku ya Allah. Aku ini beribadah hanya Engkau tujuanku ya Allah gitu. Nanti kamu aku uji dengan berbagai cobaan nggak apa-apa. Ya, bertubi-tubi nggak apa-apa ya Allah. Kalau itu adalah kemauan ya Allah. Aku yakin Engkau itu adalah zat yang maha baik. Engkau itu yang tidak zalim kepada hamba-Nya. Benar? Iya. Akhirnya yang 10% itulah orang-orang yang bertahan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Jadi dia begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah nggak peduli. Dia selalu husnuzon kepada Allah. Kalau Allah itu nggak mungkin mencelakai dia. Ya itu. Jadi semakin bertambah tuh pengenalan kita terhadap Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sanurihim, segera aku akan perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, di penjuru bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri kalian, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu benar adanya. Makanya kita ini masih nggak tuh suka ngira-ngira di situ. Kalau kita masih ngira-ngira gitu kan, ya besok gimana ya rezeki gua, berarti itu namanya dia ngina Allah tuh. Itu namanya dia nggak percaya sama Allah. Kalau masih begitu berarti belum dikatakan hatta yatabayyana lahu annalahul haq di situ. Kita masih menduga-duga di situ. Tapi kalau orang yang betul-betul percaya sama Allah, ya udah, apapun yang terjadi ya udah, dia nikmatin aja tuh prosesnya di situ. Wa min thamaratil yakini, dan termasuk dari buahnya atau manfaatnya orang yang yakin sama Allah. Apa? As-sukunu ila wa'dillah. Dia itu tenang, gak gerasak gerusuk, ila wa'dillahi, kepada janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah bilang gitu, mintalah kepadaku, pasti aku akan ijabah. Ya udah deh, doa aja, ya Allah, besok saya punya urusan ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan. Ya udah, dia nggak pusing, nggak inget siapa, nggak, udah diem aja gitu. Sampai kapan ya? Sampai Allah kasih di situ. Tuh begitu. Jadi orang yang sudah yakin sama Allah, itu dia itu tidak tergoyahkan dengan apapun yang selainnya di situ. Ya. Ada orang nih, mohon maaf, dia itu nggak punya kerjaan, cuman dia yakin sama Allah kalau Allah itu maha pengasih bagi dia. Jadi dia itu kerjanya ibadah aja gitu.
Dia punya anak 2, bandel-bandel, ya. Nah 2 anak ini nyusahin mulu dah pokoknya. Dia sekolah gitu, ya, bayaran gitu kan. Bilang bapaknya, Pak, bayaran, ya udah. Dia kalau bayaran, dia ngutang sama tetangga gitu. Utang, ya kan, dibayar tuh buat bayaran anaknya dua-duanya gitu. Ntar bayaran lagi, dia bilang, Pak, bayaran, Pak, dia ngutang lagi. Rumah itu nggak mau ngasih kan karena udah kebanyakan utangnya gitu. Dia pindah lagi ke tetangga yang lain. Semua gitu aja terus itu. Cuman dia yakin betul kalau bahwasannya Allah itu bakal melunasi itu semua, ya kan? Udah sampai akhirnya dia mati. Mati utangnya banyak banget di kampung tuh. Ketika dia mati itu yang datang luar biasa, ribuan bahkan jutaan datang. Dan di situ orangnya putih-putih, bajunya putih-putih, mukanya bercahaya, ganteng-ganteng putih-putih. Sehingga orang kampung ini, ya, yang diutangin itu ngumpul di situ. Itu siapa ya gitu. Pada datang, kita gak kenal di situ. Ya. Akhirnya luar biasa tuh, saking banyaknya. Wah, ini pasti yang ngutang sama kita nih orang baik ini. Buktinya itu yang datang jutaan di situ. Nggak mungkin kalau dia bukan orang baik, ini orang luar biasa itu. Itu pada datang semuanya di situ. Akhirnya sepakat tuh, ya, semua orang yang diutangin, gimana kalau kita ikhlasin aja utangnya gitu kan, biar kita dapat barokahnya si dia nih gitu kan. Ya sepakat ya, akhirnya diikhlasin semuanya, utangnya semuanya lunas di situ. Nah itu as-sukunu ila wa'dillah, begitu adabnya, begitu sampai dia mati pun seperti itu. Kita nih minta sesuatu belum dikabulin sampai saat ini, ya udah dia tenang aja, pasti dijabah, pasti nanti kalau seandainya di sekarang enggak, di akhirat di surga sama Allah dikasih. Nih dulu yang kamu dulu angan-angankan nih, nah enak kan di sini, ini mah nggak bayar, ini mah nggak kena pajak, ini mah ya STNK nggak bayar dan yang lain. Dulu kalau gua kasih terlalu puyeng mikirin STNK, puyeng mikirin pertamak yang lainnya mahal di situ, ya belum ban bocor dan yang lain. Nah orang yang sudah yakin kepada Allah, dia itu akan tenang hatinya, ya nggak gentar, dia itu nggak gerasak gerusuk terhadap apa yang Allah janjikan. Wafiqati bidomanillahi, dan dia percaya betul dengan tanggungannya Allah atas rizkinya dia. Dia yakin, ya nggak usah yang saya tiap hari ibadah gitu lah, itu semut aja liatin tuh, emang dia kerja, emang dia PNS gitu kan, kagak. Anaknya banyak itu, berkah banget tuh. Ya, semut aja diurusin sama Allah, apalagi saya. Itu dia percaya betul dia. Wal ikbalu bikunhil himmati, dan dia selalu menghadap kepada Allah, fokus kepada Allah secara totalitas. Himmahnya itu secara totalitas difokuskan kepada Allah. Ya kunhil himmah itu. Jadi fokusnya dia, semangatnya dia, keinginan dia hidup itu cuman Allah di situ. Alallahi, atas Allah. Wa tarku ma yushghilu anillahi, dan dia meninggalkan sesuatu yang merepotkan daripada Allah. Pokoknya apa aja, kegiatan apa aja, benda apa aja yang menghalangi dia untuk beribadah sama Allah, sama dia ditinggalin. Sayyidina Umar pernah suatu saat dia sholat asar, mau sholat asar, dia mampir dulu ke kebunnya, mau ngeliatin kebunnya, kok kebun kormanya kira-kira tuh udah pada berbuah apa belum gitu. Sudah dicek sama dia, lah udah pada berbuah di situ. Akhirnya dia pulang mau sholat asar, dia lihat jamaah udah pada pulang, lah wadah mau kemana? Udah pulang gitu. Nah, emang udah sholatnya udah gitu. Astagfirullahaladzim, ini gara-gara kebun korma nih saya luput daripada sholat berjamaah. Ya udah dah, saya niatin ya kebun ini saya wakafkan untuk orang-orang muslim, diambil manfaatnya buat itu gitu. Jadi apa aja yang menghalangi dia untuk beribadah sama Allah, ditinggalin sama dia. Warruju'u fi kulli halin ilallahi, dan dia selalu kembali kepada Allah dalam setiap kondisinya, dalam apapun, lagi senang, lagi susah, ya, lagi kondisi apa aja, pokoknya dia selalu baliknya ke Allah di situ.
wastifraghut ta'ati, dan dia senantiasa memaksimalkan wastifraghut taqati, dan dia selalu memaksimalkan kemampuannya itu fi ibtigha'i mardatillah, pada hal-hal yang sifatnya yang diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi fokus kita itu adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah, itu bukan ridho manusia. Karena kata Imam Syafi'i, untuk membuat senang manusia itu mustahil bisa. Ya, maka dari itu tinggalin gitu. Kalau kita mencari keridhaan Allah pasti secara maksimal. Satu lagi, wa minha, dan sebagian daripada objek-objek tafakur, fikratun fi ala illahi, bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah, ai fi ni'amihi, pada nikmat-nikmat Allah, allati asbaghaha, yang Allah telah menyempurnakannya itu nikmat, alaina, atas diri kami, wa atayahu, dan pemberian-pemberiannya Allah, allati awsalaha, yang telah menghantarkannya ilaina, kepada diri kita. Ya kan? Kita udah berapa banyak nikmat yang udah kita nikmatin, coba hitung. Agak bakal bisa ngitung kita. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fadhkuru, kata Allah, maka ingatlah oleh kalian ala Allahi, akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, a'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu hitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian gak bisa ngitung, kalkulatornya error. Kenapa? Karena saking banyaknya kita gak bisa ngitung. Sehari aja biaya operasional kita hidup nih, coba kalau kita kalkulasiin ke mata uang gitu, di Fatmawati gitu, ya kita gak bisa bayar dah pokoknya. Ya. Makanya ditafakurin itu. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja yang ada pada diri kalian, faminallah, min ni'matin, daripada kenikmatan, faminallah, itu datangnya dari Allah semua. Ente kaya, itu yang bikin kaya siapa? Allah. Allah yang mudahin usahanya, Allah yang kirim pelanggannya. Ya, kita alim kita ini karena siapa? Ya Allah yang ngasih. Kita kaya, kita alim, kita jadi pejabat, kita bisa senang, kita bisa seperti ini gitu. Punya rumah dan yang lainnya, punya mobil, dan itu semuanya dari Allah. Ya. Jadi jangan menganggap itu semua adalah hasil jerih payah kita. Tapi kita harus renungi bahwa itu semua faminallah, dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian daripada kenikmatan, itu semuanya dari Allah. Nah, orang yang tafakkur terhadap nikmat-nikmat yang Allah kasih buat kita, yatawalladu, akan melahirkan minha, ay min hadhil fikrati, daripada tafakkur ini apa? Al mahabbatu wasyukru, semakin cinta sama Allah dan semakin berterima kasih kita sama Allah. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Makanya Allah demen banget sama orang kalau makan, habis makan dia bilang alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Tuh Allah demen banget tuh. Ya, begitu kan sampai nambah kagak ada. Keluar ya kan, terima kasihnya. Jadi orang kalau tafakur, mentafakuri semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita makin senang sama Allah, makin cinta sama Allah, dan semakin berterima kasih sama Allah. Makasih ya Allah, makan. Jadi dia selalu ngomong itu tuh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah, saat ini saya masih bisa dikasih makan, masih bisa menikmatin dan yang lainnya itu. Jadi syukurnya itu semakin banyak. Ai jelasnya wa thamratu hadzat tafakkuri. Adapun buahnya ya daripada tafakur ini nih, ya tafakur terhadap nikmat Allah, imtila'ul qalbi bimahabbatillah.
terisi penuhnya hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah the best dah, nggak ada yang lainnya. Pokoknya Allah dah, saya makin cinta sama Allah. Makanya dia semakin rajin ibadahnya, semakin rajin sedekahnya, semakin rajin dalam memanfaatkan dia punya waktu-waktunya dan kesehatannya. Wal istighalu bisyukrihi, dan dia senantiasa menyibukkan dirinya bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dapat duit 100.000, itu harusnya kita mengucapkan syukurnya 100.000 juga. Ya, ya kalau 100.000 mah itu mah pas pokok di situ. Bisa nggak lebih dari itu? Coba bisa nggak 100.000 kita dapat duit gitu, kita bersyukurnya 100.000 juga gitu. Wah, ledes, nggak kuat mulutnya gitu. Makanya kita cukup kata Allah, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Kenapa? Karena kalau di apa namanya yukafi, ya harus dibandingin sama rezeki Allah, ya kagak bisa gitu. Minimal kita itu mensyukuri itu maksudnya. Batinan zahiran, baik secara batin ataupun secara zahir. Fisiknya beribadah, zahir batinnya itu bersyukur sama Allah. Kama yuhibbuhu, sebagaimana Allah mencintai dia, wa yardahu, sebagaimana Allah ridho kepadanya. Bales dong. Allah udah cinta kepada kita, Allah udah ridho terhadap kehidupan kita. Nah kita kudu bales juga dengan cara apa? Mencintai Allah dan ridho terhadap apa yang dilakukan Allah terhadap diri kita. Summa qala wa minha fikratun fi wa'dillah wallahu a'lam bissawab.